Shalom semuanya, jemaat GBI Permata Regensi 2 yang semakin diberkati dalam segala hal. Kami percaya walaupun ibadah online dilakukan di rumah masing-masing, kami percaya berkat Tuhan tidak akan pernah berkesudahan bagi seluruh kehidupan saudara. Bahkan makin hari makin diberkati dalam segala hal. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita dengarkan pengumuman untuk minggu ini dan minggu-minggu yang akan datang. Untuk ibadah online dilakukan seperti biasa pukul 4 sore hari Minggu di channel YouTube GBI Villa Permata Regensi 2. Sedangkan untuk mesbah doa dilakukan setiap hari Kamis pukul 8 sampai 9 malam. Sedangkan untuk rumah doa seperti biasa pukul 6 pagi di Blok AA. Sedangkan untuk bakti sosial tanggal 29 Oktober akan dilakukan pagi-pagi. Bagi siapa yang ikut serta boleh bergabung bersama kami dalam rangka merayakan ulang tahun yang kedua. Sedangkan untuk perayaannya kita akan dilakukan pada tanggal 1 November. Bagi siapa yang penasaran siapa yang menang, bagi yang sudah mengirimkan video, kami ucapkan terima kasih banyak. Kami percaya sukacita kita, sukacita perayaan kedua ini juga memberikan berkat bagi kita semua. Itu saja, kami percaya bagi para jemaat yang membutuhkan pelayanan juga bisa menghubungi nomor di bawah ini, baik pelayanan kematian, orang sakit dan semuanya. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang ada di rumah, apa kabarnya pada hari ini? Saatnya kita mau memulai ibadah kita sebentar lagi. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baik ini Tuhan. Kalau misalnya kami masih di kesempatan buat beribadah Tuhan, walaupun secara online Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang gak pernah habis dalam kehidupan kami Bapa. Ini saatnya kami mau duduk diam di hadapan-Mu. Ini saatnya kami mau Tuhan mengikut Engkau. Kami mau Tuhan sampai akhir hidup kami selalu bersama-Mu Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Engkau mengenalku
hati kami Tuhan, Engkau yang tahu masa lalu kami. nikmati hadirat Tuhan. Kita bawa segala pergumulan kita ke hadapan Tuhan, biar Dia yang ikut campur tangan dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih, sebab hanya Engkau Tuhan yang mampu memulihkan setiap hati yang terluka, setiap masa lalu Kau sanggup pulihkan Tuhan. Tiada Allah lain selain Engkau. Kami mau Tuhan lebih lagi, lebih dalam menyembah-Mu
saatnya kami Tuhan melompat buat Engkau. Kini saatnya kami bersorak-sorai bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, sekarang saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau melompat buat Tuhan. Oke Bapak Ibu, sekarang saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau melompat buat Tuhan. Buat Tuhan yang lebih meriah lagi dong, Bapak Ibu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya tuntun langkahku. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa bersedia untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Hey. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau misal kami sudah selesai Tuhan meninggikan memuliakan nama-Mu. Kini saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Kami siap untuk mendeklarasikannya Tuhan. Haleluya, amin. Pada Tuhan kita angkat persembahan kita deklarasikan persembahan. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang baik, keuntungan, bonus, dan aset lipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil, customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi, memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan.
diberikan jodoh bagi yang belum memiliki, tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu bersembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Kita akan kembali lagi untuk ibadah kita. Kita akan, meskipun ibadah kita secara online itu tidak akan pernah menghalangi kuasa Tuhan dinyatakan. Kami percaya, kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang berkuasa, kekal sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, Allah tetap memberikan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang kelam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan apapun, haleluya. Yes. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya, haleluya, amin. Kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi, kondisi sulit apapun, ketika Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia bersabda, maka semuanya ada. Dan kita Bapak Ibu semua dikasih dalam Tuhan, lewat ibadah online ini, kita percaya tidak akan pernah mempengaruhi kuasa Tuhan dinyatakan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya. Amin. Luar biasa. Kita ibadah sore ini, kita percaya bahwa ibadah yang sejati adalah ketika kehadiran Tuhan itu nyata. Sia-sialah kita mempunyai ibadah di gedung gereja maupun lewat online tanpa kehadiran Tuhan. Amin. Ya, malam hari ini, sore ini saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal yang ke-11. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 berkata begini, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ayat yang ke-29, "Pikullah kuk yang kupasang dan berjalanlah,
Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat yang ke-30 berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan satu kelegaan yang luar biasa. Katakan amin. Malam ini, sore ini kita bawakan firman Tuhan. Banyak hari-hari ini orang yang sedang mengalami beban, orang yang mengalami stres berat, orang yang mengalami depresi, bahkan menjadi gila. Karena apa? Satu tekanan hidup, satu tekanan yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya bahwa orang percaya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Sekalipun kita mungkin jatuh, bahkan hampir jatuh, tidak akan pernah sampai tergeletak. Karena Tuhan menopang hidup kita. Tuhan menopang hidup saudara dan saya. Ingat baik-baik Bapak Ibu yang di layar kaca ini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Meskipun kau ada di layar kaca, mari pegang tanganmu, angkat tanganmu, katakan, Tuhan ini aku. Ini aku sedang mengalami situasi, kondisi yang tidak mungkin aku selesaikan dengan hidup kami sendiri. Tapi kami membutuhkan Tuhan. Amin. Yang membutuhkan Tuhan angkat tangannya. Dan saya mau berdoa, Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat sore ini. Lihat tangan-tangan yang terangkat di depan layar kaca ini Tuhan. Di depan kamera, di depan laptop mungkin, di depan televisi mungkin. Tuhan ketika dia mengangkat tangan, maka Tuhan akan turunkan tangan. Dan diberkatilah engkau, disembuhkanlah engkau, diurapilah engkau, diangkat engkau keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Hidup ini tuh karena anugerah. Anugerah yang terbesar dalam hidup ini ketika kita bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Halo, bisa dengar suara saya hari ini? Perhatikan baik-baik. Bagaimana proses kehidupan manusia ketika manusia dilahirkan, dibawa Tuhan, dilahirkan. Bahkan ketika dunia belum dijadikan pun Tuhan sudah memilih kita untuk dijadikan manusia. Dan untuk itulah seturut segambar dengan rupa Allah, seturut dengan gambar yang Tuhan berikan. Identitas diri kita ada bersama dengan Tuhan. Katakan amin. Maka itu Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita jatuh sampai tergeletak, bahkan hidup kita terlunta-lunta. Kita percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan amin. Halo. Saudara, hidup ini itu hanya sementara. Jangan pernah sia-siakan hidupmu karena engkau punya problema. Jangan pernah sia-siakan hidupmu karena engkau punya persoalan. Jangan pernah membawa hidup ini sampai depresi sehingga kita tidak bisa melihat segala kebaikan dan kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Malam hari ini, sore ini, dengar baik-baik firman Tuhan. Marilah kepadaku semua, bukan satu orang. Gak peduli profesimu apa, gak peduli kau punya harta atau tidak, gak peduli kau kaya atau miskin. Tuhan berkata gini, semua yang letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan akan memberikan satu kebenaran. Tuhan akan membawa satu jalan keluar yang terbaik. Karena Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Amin. Yesus itu lemah lembut. Tuhan tidak pernah memberikan satu beban pada hidup kita jauh melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu porsinya kita. Kalau saya ibaratnya bisa mengangkat 25 beras, 25 kilo beras. Mungkin orang lain gak kuat mengangkat 25 kilo beras, tapi aku kuat. Kenapa? Beban itu ketika kita pikul bersama dengan Tuhan akan menjadi ringan. Amin. Makanya Bapak Ibu, hari ini saya akan mau belajar. Saya ada punya quote seperti ini. Selama kamu masih membawa beban masa lalu, maka kamu akan sulit melangkah maju. Hadapi persoalan ini, jangan pernah mengingat masa lalu. Semua manusia boleh punya masa lalu, tapi di dalam Tuhan ada masa depan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Amin. Yesus itu lemah lembut. Hari ini dia berkata begini bagi saudara. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini.
Engkau yang letih lesu hari ini, engkau yang berbeban berat hari ini, engkau yang punya persoalan hidup hari ini, datang kepadaku, kata Tuhan. Bukan datang kepada yang lain, tapi datanglah kepada Tuhan. Kenapa? Tekanan hidup harus kita hadapi. Seorang pemenang adalah seorang yang mampu keluar dari berbagai tekanan hidup. Amin. Seorang pemenang itu seorang yang mampu keluar daripada tekanan hidup. Bukan seorang yang gagah perkasa. Aku mau menang, aku pukul dia, dia mati, dia KO, dia kalah. Itu bukan pemenang. Orang pemenang itu orang yang bisa keluar dari tekanan hidup mereka. Tekanan hidup kita. Saudara punya tekanan hidup apa hari ini? Ekonomi kah? Tuhan sanggup. Dia berfirman. Dan semuanya akan jadi. Dia bersabda, maka semuanya akan ada. Segala dunia ini dijadikan hanya dengan kata firman Tuhan. Lalu Allah berfirman, jadilah petang, maka jadilah petang hari itu juga. Amin. Allah berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan itu jadi. Allah berfirman, jadilah ini, jadilah itu. Yang bisa dirangkum dalam seluruh dunia ini, semua dijadikan karena firman. Jika engkau sedang mengalami problema yang luar biasa hari ini, katakan bahwa Tuhan berfirman dalam hidup saya. Tuhan berfirman dalam hidup saya, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan, karena Dia memberikan kekuatan, berikan kelegaan kepadaku. Dan Allah yang kulayani bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Allah yang selalu bergerak ke depan, Allah yang bergerak ke depan. Dan Tuhan baik-baik, dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah memberkati berkat yang kemarin, berkat yang expired, karena firman Tuhan apa? Selalu baru dan selalu baru. Amin. Tuhan hari ini mungkin engkau diberkati berkat yang baru. Engkau dikasih sesuatu yang baru, mau dikasih kesembuhan ilahi yang baru. Itulah firman Tuhan. Tuhan tidak pernah menyediakan stok yang lama. Masa lalu biarlah masa lalu, tapi masa depan sudah ada bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bagaimana caranya kita mengatasi problema kehidupan kita? Yang pertama, saya akan bahas dengan cepat. Yang pertama dikatakan apa? Satu hal pesan yang saya sampaikan. Jangan engkau menghadapi persoalanmu lewat sosial media. Halo? Berapa banyak hari-hari ini orang yang mengalami beban, mengalami sesuatu yang ditulis di sosial media, diupload sebagai status, dan orang berkomen macam-macam. Itu tidak akan pernah membuat hidup saudara lebih baik. Biasanya apa yang kita pesan tidak sesuai dengan apa yang barang datang, betul nggak? Halo? Karena itulah ketika engkau menghadapi segala problema yang ada, jangan pernah engkau curhat kepada sosmed, sosial media. Karena apa? Karena akan diketawakan semua orang. Bukankah hidupmu adalah suratan Kristus yang terbuka? Datanglah pada Tuhan dan berkata begini. Di G Pak Sabto ya, siapkan musiknya. Datang pada Tuhan, katakan begini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kata sekali lagi. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kita bisa keluar dari tekanan hidup? Bagaimana kita bisa keluar bagaimana supaya Tuhan itu bisa membawa kita kepada menyelesaikan satu problema? Saya akan baca dalam Mazmur pasal 62 ayat yang kedua berkata begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat 3 berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
Amin. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa keluar dari tekanan hidup? Hiduplah dengan Tuhan. Hiduplah apa? Selalu dekat dengan Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, saya yakin tidak akan pernah mendekatkan diri kepada yang lain, karena ada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, jika kau hari ini sudah lama tidak pernah dekat dengan Tuhan, mungkin kau dekat dengan yang lain. Engkau mungkin dekat dengan hartamu, engkau mungkin dekat dengan sesuatu yang kau punya, yang kau andalkan hari-hari ini. Hei, ingat baik-baik, orang yang bisa tenang hidupnya karena dia dekat dengan Tuhan. Pemazmur ini dengan luar biasa, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Katakan amin. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, dengar firman Tuhan sore ini, malam ini, bahwa orang yang hidupnya tenang hanya orang yang dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Ada sukacita hari ini, ada jawaban doa hari ini. Kenapa? Ketika saya mengalami satu keraguan dalam hidup saya, ketika saya pernah mengalami satu tekanan yang membuat saya hampir-hampir depresi, saya cuma berkata begini sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang membuat aku, Engkau yang menenun aku, Engkau sudah memilih aku sebelum dunia Engkau jadikan. Engkau sudah memilih aku sebelum dunia dijadikan, Engkau telah memilih aku. Saya yakin dan percaya, itulah kehebatan Tuhan. Sebelum kita dilahirkan, sebelum dunia terjadi ini, kita sudah dipilih Tuhan. Artinya ketika aku ada depresi, ketika aku ada dalam tekanan, ada Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Karena kita adalah umat pilihan Allah yang dahsyat, yang luar biasa, diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dijadikannya wanita, dijadikannya pria, dijadikannya laki-laki, dijadikannya wanita yang luar biasa. Bukan mirip orang lain, tapi mirip gambar Allah. Itu yang pertama. Orang yang hidupnya bisa tenang, bagaimana supaya kita bisa keluar dari persoalan hidup? Dekat Allah, engkau ada jawaban doa. Jangan bawa hidupmu dekat pada yang lain. Oh Pak, kalau dekat dengan keluarga saya itu lain cerita. Dekat dengan keluarga juga harus keluarga kita harus bawa kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini situasi tidak menentu, persoalan terus ada. Selama kaki kita masih menginjak di bumi, yang namanya persoalan tidak akan pernah berhenti. Amin. Yang namanya persoalan hidup tidak akan pernah selesai selama kaki kita ada di atas bumi menginjak, sebelum kita jalannya melayang. Artinya apa? Sudah dipanggul di dalam peti mati, itu jalan melayang. Itu persoalan dikatakan selesai. Sudah mengakhiri segala jerih lelah, mereka sudah beristirahat dengan tenang. Tetapi ketika kita masih ada di sini, persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tapi ingat, Tuhan masih ada. Tuhan masih mau menolong kita. Yang penting, maukah tangan kita terulur kepada Tuhan? Saudara, kalau saya punya sesuatu begini, kalau saya ke kanan menghadapi jalan buntu, kalau saya ke kiri pun menghadapi jalan buntu, saya ke belakang mentok, saya ke depan mungkin gak bisa bergerak lagi. Saya harus lihat ke atas, karena di atas tidak akan pernah ada jalan buntu, ada jalan keluar yang terbaik. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita keluar daripada tekanan hidup, persoalan hidup ini. Bapak Ibu, kita gak terasa ya, hampir 7 bulan ini, bahkan mungkin lebih, semua negara, bahkan di Indonesia mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Kita tidak tahu kapan berakhirnya. Yang kami tahu adalah ketika aku dekat dengan Tuhan, hatiku tenang. Amin. Ketika aku dekat dengan Tuhan, hatiku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan itu datang. Katakan amin. Yang kedua, katakan dengan cepat. Yang kedua Bapak Ibu, saya akan bacakan dalam Roma 5:17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jangan pernah takut kalau kamu menghadapi persoalan, karena ada kasih karunia yang Tuhan berikan. Amin. Kalau engkau menghadapi persoalan hidupmu, itu adanya engkau sedang menerima kasih karunia Tuhan yang makin besar dalam hidupmu. Haleluya. Jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Hadapi bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, bersama dengan Allah
aku akan lakukan perkara-perkara besar. Bersama dengan Tuhan, aku akan melakukan perkara-perkara gagah perkasa. Bersama dengan Allah. Saudara kasih tahu ilustrasi. Suatu kali ada seekor gajah lewat jembatan bersama dengan tikus. Bersama dengan tikus. Ketika gajah itu lewati satu jembatan, jembatannya jadi goyang, bahkan hampir rubuh. Dan tikus itu berkata begini, gajah, kita berdua bisa menggoyangkan jembatan. Jembatan hampir rubuh karena kita lewat berdua. Pertanyaannya, gajah tanpa tikus bisa nggak goyang jembatan? Halo, pasti bisa. Tapi kalau tikus tanpa gajah, bisa nggak jembatannya goyang? Tidak akan pernah bisa. Karena apa? Ya tikus kan kecil, gajah itu besar. Artinya gini, kita kecil ini bersama dengan Tuhan. Jangankan jembatan persoalan, jangankan hidup persulitan, kita bisa goyangkan semua. Karena walaupun kita kecil ini punya roh yang besar, punya roh jauh lebih besar daripada orang di dunia ini. Karena ada Tuhan yang menopang hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan pernah takut ada persoalan hidup, karena kita kelimpahan kasih karunia dari Tuhan. Karena dosa satu orang Adam, kita semua berdosa. Tapi karena orang yang hidupnya luar biasa, karena ada Yesus, satu kehidupan Yesus membuat kita hidup sampai hari ini. Kenapa tikus tadi berkata demikian? Karena dia memiliki kasih karunia, bisa menggoyangkan jembatan karena bersama dengan gajah. Siapa yang masih takut hari ini menghadapi persoalan hidup? Saudara boleh angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, setiap tangan-tangan yang terangkat lewat layar kaca ini, lewat aplikasi ini, mungkin lewat handphone, ataupun dia mendengarkan ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan. Setiap tekanan diangkat di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap tekanan-tekanan jemaat, setiap orang-orang mendengar firman ini, engkau sedang dirubah oleh Tuhan hari ini. Dan engkau dibebaskan, engkau diberikan jalan keluar. Karena bersama dengan Allah, lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kelimpahan kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Kita memiliki roh, bukan roh perbudakan, tapi roh kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kalau engkau sedang mengalami problema hidupmu terus menerus, dari problem satu belum selesai, problem kedua, saya mau bertanya, apakah ada roh Allah dalam hidupmu? Halo? Apakah ada engkau roh Yesus dalam hidupmu? Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan yang sejati. Orang yang merdeka itu orang yang bebas. Orang yang bisa tertawa lebar, meskipun kantongnya ini nggak bawa duit tuh. Kalau kita itu hidupnya merdeka, bebas, dibebaskan oleh Tuhan, dimerdekakan oleh Tuhan, kita akan menikmati segala sesuatunya pasti indah pada waktunya. Haleluya. Yang terakhir Bapak, satu poin lagi yang terakhir. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan hidup kita? Meskipun di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya akan baca satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua buka Alkitabnya. Kalau saudara mungkin ibadah online juga sudah persiapkan Alkitab saudara. Dalam Mazmur berkata begini, Mazmur 30 ayat 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ayat yang 12, ayat yang ke-13 berkata, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri, Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya. Aku mau menyanyikan syukur bagimu. Haleluya, amin. Kenapa sih kita selalu tertekan hidup kita? Orang yang selalu tertekan dalam hidupnya, orang yang tidak pernah bersyukur dalam hidupnya. Saudara mengerti apa artinya bersyukur? Ayo kembangkan sikap bersyukur kepada Tuhan. Iya Pak, aku sih gimana bisa bersyukur Pak? Hidupku susah begini. Kenapa? Aku sih susah Pak untuk mengucap syukur.
Saudara, jangan terlalu melihat ke atas. Lihatlah sekali-kali ke bawah. Berapa banyak orang yang tersandung dengan kerikil-kerikil yang kecil dan bahkan jatuh karena dia selalu melihat ke atas. Dan jangan juga selalu ke bawah. Sekali-kali lihat ke atas, takutnya ada burung jatuhin batu dari atas. Artinya apa? Kau mengembangkan sikap bersyukur itu karena apa? Segala sesuatu ketika dengan ucapan syukur, ada hamba Tuhan berkata begini, jika engkau berucap syukur dalam segala hal, apa yang kau terima hari ini, apa yang kau lakukan hari ini, kau bersyukur, maka akan memperpendek masa kesukaran. Katakan amin. Bersyukur itu bukan dibuat-buat. Makanya firman Tuhan berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersyukurlah. Orang yang berani mengucap syukur itu orang yang sudah pulih hatinya. Amin. Gimana aku bisa mengucap syukur, Pak? Mau masak aja gak ada beras. Gimana aku bisa bersyukur, Pak? Segala sesuatunya hidupku kurang dan kurang. Mungkin saudara gak punya beras hari ini untuk dimakan mungkin. Tapi saudara ketika lihat ke bawah ternyata ada orang udah puasa 1 minggu dan dia tidak bisa makan. Artinya kau baru hari ini. Iya Pak, tapi aku kan. Kalau orang mengucap syukur itu tidak ada kata aku kan. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya ia baik, kasih setianya tidak akan pernah berkesudahan. Mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Seberapapun yang kau terima berkat Tuhan, bersyukurlah. Karena Tuhan itu luar biasa. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan hari ini, nggak terasa sudah akan memasuki akhir tahun, beberapa bulan lagi. Saudara, jangan selalu mengeluh. Saudara, bagaimana kalau nggak bersama Tuhan, saudara bisa melewati dari Januari sampai Oktober, betul ya, bulan Oktober ya Pak ya, sampai Oktober ini, betul. Coba saudara bersyukur, lihat satu titik kebaikan Tuhan dalam hidupmu, engkau pasti bisa bersyukur. Kenapa selalu mengeluh dan tidak bisa bersyukur? Karena engkau selalu mengasihi dirimu sendiri, bahkan engkau tidak pernah melihat terang dalam hidupmu sendiri, bahwa ada potensi dalam hidupmu sendiri untuk kita bisa bersyukur. Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan hari ini. Saya akan baca sekali lagi. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jika engkau bersyukur kepada Tuhan, maka akan memperpendek masa kesukaran dalam hidupmu. Ketika engkau mengeluh, tidak menambah imanmu. Ketika engkau bersungut-sungut pun tidak akan menambah kekuatanmu. Tetapi orang bersyukur memiliki kekuatan yang dahsyat dalam hidupnya. Amin. Ayo sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Saudara renungkan firman ini. Tuhan, dari Januari sampai bulan ini aku masih ada. Sampai hari ini ternyata Tuhan, dari satu kaki, satu jengkal sampai aku bisa melangkah beberapa langkah, bahkan beribu-ribu langkah kakiku. Aku bersyukur hari ini Tuhan. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya. Saudara bisa tidur nyenyak itu juga bisa, harus mengucap syukur. Kalau saya suruh tidur langsung prak ya. Kenapa? Tidur dalam hadirat Tuhan paling enak. Bangun paginya segar. Amin. Ayo bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun hidupmu, Tuhan tidak pernah melihat sejelek apapun latar belakang hidup kita. Tuhan tidak pernah memandang hati yang hancur di hadapan Tuhan. Kalau engkau gak kuat berdiri, berlututlah. Jika engkau gak kuat berdiri, gak bisa berlutut, tiaraplah di hadapan Tuhan dan angkat tanganmu. Karena Tuhan itu selalu mengasihi hidupmu. Terima kasih Bapak. Ayo renungkan firman ini. Firman ini sudah saya sampaikan. Karena hanya kemampuan ilahi yang sanggup menerima firman itu dalam roh hidup kita. Yes, luar biasa firman Tuhan malam ini, sore ini. Bahwa kehidupan manusia itu
tidak akan pernah bisa mengatasi semua persoalan hidupnya sendiri, tapi harus bersama dengan Tuhan. Lakukan perkara-perkara besar. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, apapun problemamu, rasa-rasanya gak masuk akal ya. Orang saya lagi mengalami kesusahan kok suruh mengucap syukur. Mengucap syukur yang bagaimana? Mengucap syukurlah dalam segala hal, bukan satu hal. Kalau orang sedang mengalami situasi yang enak, gampang mengucap syukurnya. Tapi manusia, siapapun orangnya, gak peduli profesimu apa, ketika engkau mengalami satu tekanan, susah untuk mengucap syukur. Itu manusiawi. Tapi ini saya ajak sore ini Bapak Ibu, saya ajak malam hari ini untuk tetap mensyukuri hidupmu, bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Seakan tutup dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara boleh persiapkan perjamuan anggur perjamuanmu hari ini. Saya akan tutup khotbahku dengan satu firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Amin. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah karena situasi, karena hari-hari ini, waktu-waktu ini, waktu yang jahat. Pergunakanlah dengan baik. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ku bersyukur Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Biar musik mengalunkan pujian ini. Izinkan Tuhan berdaulat atas hidupmu. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, mari izinkan Tuhan mengoreksi hidupmu, berdaulat, mengubahkan hidupmu. Izinkan Dia. Dan taruh tangan kananmu di dada, katakan, ini aku Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, meskipun engkau di layar kaca handphone mungkin hari ini, taruh tanganmu di dada dan katakan, ini aku Tuhan. Aku mau izinkan Tuhan berdaulat atas hidupku. Aku mau izinkan Tuhan, karena Engkau Raja yang memimpin dalam hidup kami. Dan firman-Mu berkata, firman-Mu adalah terang bagi jalanku, menjadi terang, menjadi penuntun dalam hidupku. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Jika ada firman, teranglah hidupmu. Jalanmu diterangi oleh Tuhan. Engkaulah Raja kami yang memerintah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami
katakan hari ini sekali lagi, biarlah Tuhan izinkan berdaulat atas hidupmu sambil mempersiapkan perciuman kudus. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah. Kami undang pelayan-pelayan Tuhan untuk perciuman kudus. Engkaulah Bapak Ibu persiapkan. Mungkin kalau di rumah tidak ada anggur, tidak ada roti, Bapak Ibu boleh ganti mungkin dengan teh atau roti tawar atau apapun. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Persiapkan roti dan anggur, dan saudara berdoa, minta kekuatan Tuhan sambil mempersiapkan roti di tangan kananmu. Dan saya akan bacakan firman Tuhan dalam Matius 26 ayat yang ke-26 berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mari ambil roti di tangan kananmu, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Biarlah roti yang kita pecah-pecahkan ini menjadi persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita persiapkan cawan anggur di tangan kananmu, dan saya akan bacakan firman Tuhan. Saudara persiapkan, saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan dan angkat cawan di tangan kananmu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mari angkat tangan, cawanmu di tangan kanan. Ia mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Bukankah cawan anggur pengucapan syukur ini yang kita minum ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya akhiri dengan satu firman Tuhan. Ayat yang ke-28 berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih, mari mengucap syukur di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih buat anggur, buat roti yang dipecah-pecahkan, buat anggur yang tercurah menjadi persekutuan kami dengan darahmu. Roti yang dipecahkan adalah tubuhmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, terima kasih Tuhan, kami percaya ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, menerima perjamuan kudus ini Tuhan, supaya menjadi peringatan akan aku Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh dibuat berjalan, yang dalam tekanan Tuhan angkat segala problemnya kehidupannya. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, umat-Mu hari-hari ini Tuhan, berikan satu kekuatan, roh yang cinta Tuhan, roh yang menyala-nyala dalam hidupnya. Biarlah kebenaran yang sejati dalam Yesus Tuhan adalah kebenaran yang dia hidupi, dan dia keluar dari tekanan persoalan hidup yang ada. Karena ada Tuhan, ada kuasa-Mu, ada Roh Kudus yang selalu menolong, mengurapi, menuntun kita kepada satu pengharapan, dan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah anak-anakmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkatilah segala pekerjaanmu dengan segala berkat yang terbaik tercurah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri akan memberkati hidupmu berlimpah-limpah mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkat Tuhan, katakan sama-sama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.